Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 11 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sebelumnya, Yohanes Pembaptis itu ceritanya ada dalam penjara dan mengirim utusan. Ya, utusannya itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, sudah bisa baca di ayat sebelumnya. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Jadi Yohanes Pembaptis melalui pertanyaan yang disampaikan oleh utusannya ini sesungguhnya mengalami guncangan iman. Mengalami keraguan akan ketuhanan Yesus. Akan Yesus adalah Mesias. Padahal Yohanes Pembaptislah yang membaptiskan Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia mengakui. Ya, dia sendiri gak layak sebetulnya membaptis. Ya, tetapi di sini kita melihat situasinya berbeda. Situasinya berubah. Karena dia dalam penjara ini. Yohanes Pembaptis mulai mempertanyakan. Betulkah Yesus ini adalah Mesias? Mungkin juga ada harapan. Kalau Mesias, kenapa aku di sini? Kenapa aku nggak ditolongnya? Kurang lebih mungkin juga ya. Tetapi intinya di sini jelas terlihat ada keraguan dalam diri Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Kenapa? Karena keadaan. Seringkali dalam kehidupan kita pun demikian. Orang-orang yang punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita. Tetapi realitanya, kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Tidak seperti yang diinginkan. Sehingga timbul yang namanya kekecewaan. Hati-hati, apapun bentuk kekecewaan itu. Kalau kita nggak hati-hati, pada akhirnya kita bisa kecewa kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang kecewanya sama orang lain, tetapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang karena pasangan hidup akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, kenapa? Kenapa orang itu bisa meninggalkan Tuhan? Ya karena mungkin ada kekecewaan dalam dirinya. Kenapa aku gak dapat jodoh? Kenapa jodohnya kok gak seiman? Sebetulnya bukan masalah jodohnya. Itu keputusan pribadi orang itu sendiri. Yudas Iskariot pun demikian, ya. Dia menjual Yesus dengan harapan, ya, nantinya Yesus ini akan jadi raja. Tetapi justru kok nggak seperti yang diharapkan, sehingga kecewa terjadi dan pada akhirnya kita tahu dia pun
menjual Yesus. Kekecewaan itu menjadi satu akar yang akan bisa menumbuhkan ya akhirnya sikap menolak Tuhan atau murtad. Hati-hati ya, kecewa dengan keadaan. Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami keadaan seperti ini? Kenapa aku tidak seperti si A atau si B? Kenapa aku jadi orang miskin? Kenapa aku nggak seperti si A itu yang kaya? Kenapa nggak aku seperti si B itu orangnya sukses? Kenapa aku begini? Nah, alasan kekecewa karena keadaan, kalau kita nggak hati-hati, pada akhirnya disalahkan Tuhan. Makanya firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena apapun itu, ya, dan menolak aku. Jadi kalau orang udah kecewa, endingnya bisa sampai menolak Tuhan. Nah, jadi ketika Yohanes Pembaptis mungkin memandang keadaannya tidak seperti yang diharapkan, ada timbul keraguan. Hati-hati loh, sudah percaya pada akhirnya meragukan Tuhan. Nah, kalau nggak hati-hati bisa berujung pada menolak Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau diizinkan Tuhan masalah terjadi dalam diri kita, diizinkan situasi kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan, pasti ada maksud dan tujuan. Dan percayalah, maksud dan tujuan Tuhan selalu baik bagi hidup kita. Kalau diizinkan masalah terjadi pun, intinya adalah demi kebaikan yang kita seringkali tidak mengerti. Satu hal tanamkan dalam diri kita, Tuhan baik, baik rancangannya. Apa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita sekalipun mungkin tidak baik, tetapi di balik semua yang tidak baik, Tuhan punya rancangan yang baik. Ingat, jangan engkau kecewa. Ya, pada akhirnya jangan sampai engkau menolak Tuhan. Karena satu kerugian besar. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita dengan berkorban di atas kayu salib. Akankah kita kecewa kepada Tuhan karena keadaan dunia yang sesaat ini? Ingat, sesuatu yang kekal, yaitu hidup kekal, Tuhan sediakan. Masakan hanya karena keadaan dunia yang sesaat ini kita kecewa dan meninggalkan Tuhan? Ayo, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan kecewa dengan keadaan. Tetaplah percaya apapun yang terjadi, Tuhan peduli. Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menegur setiap kami. Kalau ada kekecewaan dalam diri kami, entah kecewa kepada orang lain, orang tua, anak, teman, atau siapapun. Kecewa karena keadaan yang terjadi. Kecewa karena diri sendiri. Kecewa karena apapun Tuhan. Biarlah itu tidak terjadi dalam diri kami. Kami belajar memandang Tuhan, bahwa rancangan-Mu selalu baik. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak punya rancangan yang buruk bagi anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa tidak kecewa karena apapun. Kami percayakan hidup kami terus dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.